Halo rekan-rekan masyarakat pencari keadilan, apakah kalian tahu saat ini layanan pembuatan permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Watampone sudah berbasis elektronik? Seperti yang diketahui, Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat dan meluncurkan aplikasi di tahun 2019 yang dapat membantu masyarakat dalam pembuatan surat keterangan. Aplikasi ini dinamakan aplikasi Era Terang. Dengan diterapkannya aplikasi Era Terang ini, diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran pembuatan surat keterangan tersebut karena sudah dibuat secara elektronik. Dasar hukum dalam aplikasi Era Terang yaitu berdasarkan 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang permohonan surat keterangan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016. Ketiga, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang penanganan tarif penerimaan negara bukan pajak terhadap surat keterangan di luar perkara. 4. Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 44-HM023-HM2-2019 tentang pemberlakuan aplikasi pelayanan terpadu Satu Pintu Plus dan surat keterangan elektronik Era Terang di lingkungan peradilan umum. Banyak manfaat dan kemudahan yang bisa didapatkan rekan-rekan dari penggunaan aplikasi Era Terang ini. Antara lain, yang pertama, aplikasi ini dapat diakses secara online melalui komputer, smartphone, atau handphone rekan-rekan. Yang kedua, rekan-rekan pengguna atau pemohon tidak perlu membuat surat permohonan. Cukup mengisi saja formulir yang disediakan di aplikasi Era Terang. Ketiga, menggunakan sistem barcode. Pengguna atau pemohon akan mendapatkan sistem barcode ini yang dapat digunakan untuk memeriksa keaslian dari surat keterangan yang telah diterbitkan oleh pengadilan. Nah, berikut ini jenis-jenis surat keterangan pengadilan yang dapat diakses di aplikasi Era Terang, yaitu sebagai berikut. 1. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pilot. 2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. 3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. 4. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik. 5. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Oh iya, ngomong-ngomong, apakah rekan ingin mendaftar sebagai calon kepala daerah? Atau sedang melamar pekerjaan dan membutuhkan surat keterangan sebagai syaratnya? Dan rekan-rekan masih tidak tahu cara pembuatan surat keterangan di aplikasi Era Terang? Mari kita simak panduan membuat surat keterangan di aplikasi Era Terang berikut. Tahap pertama, jika sebelumnya rekan belum memiliki akun email, rekan dapat membuat akun email terlebih dahulu dengan cara buka aplikasi browser seperti Mozilla atau Chrome di komputer. Setelah itu, pada kolom pencarian, ketikkan kata accounts.google.com/signup. Lalu kita pilih Enter. Selanjutnya, kita isikan form yang tersedia dengan nama depan dan nama belakang rekan-rekan. Dan ketikkan nama pengguna sesuai dengan yang rekan-rekan inginkan. Jika nama pengguna sudah ada yang memakai, maka
Google akan merekomendasikan nama pengguna lain, atau kita dapat melakukan random nama pengguna tersebut. Kemudian, untuk kolom kata sandi, tentukan dengan 8 karakter dengan campuran angka, simbol, dan huruf. Lalu, ketikkan kembali kata sandi tersebut di kolom konfirmasi. Kemudian, untuk menampilkan kata sandi, kita bisa mencentang kalimat "tampilkan sandi" untuk memastikan kata sandi yang rekan-rekan tulis sudah benar. Maka, kita bisa klik kata berikutnya. Selanjutnya, akan ditampilkan kolom untuk memasukkan nomor handphone yang dipakai dan aktif. Selanjutnya, kita klik kata berikutnya. Kemudian, untuk memastikan ini memang benar rekan-rekan, maka Google akan mengirimkan verifikasi kode ke nomor handphone yang telah diinputkan rekan-rekan sebelumnya. Setelah itu, kita masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan Google ke nomor handphone melalui SMS, dan di sini hanya memasukkan kodenya saja. Lalu kita klik kata verifikasi. Alamat email tersebut dapat kita kosongkan saja. Dan selanjutnya, isi data tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahunnya. Dan isi gender sesuai dengan gender kita. Setelah kolom telah terisi, selanjutnya kita klik kata berikutnya. Selanjutnya, langsung klik "Ya, saya ikuti". Lalu scroll ke bawah dan klik tombol "Saya setuju". Perhatikan sekarang, rekan-rekan telah memiliki alamat email yang berhasil dibuat. Untuk melihat info pribadi, rekan-rekan dapat mengklik info pribadi, dan di sini dapat melihat info pribadi kita dari nama, tanggal lahir, dan lainnya. Dan berikut ini nama email rekan-rekan yang bisa diinputkan nanti pada pendaftaran di aplikasi Era Terang. Setelah itu, rekan-rekan dapat menyalin username dan password email tadi untuk mencegah lupanya email rekan-rekan tersebut. Jika ingin membuka aplikasi email, rekan-rekan dapat mengklik aplikasi Gmail ini. Maka, rekan-rekan sudah bisa melihat email dan dapat mengakses Gmail pada Google. Tahap kedua, jika kita sudah mengetahui nama email kita, selanjutnya kita dapat membuat surat permohonan melalui aplikasi Era Terang. Pastikan sebelum masuk ke aplikasi Era Terang, rekan-rekan sudah mempersiapkan dokumen pendukung dalam mengajukan permohonan surat keterangan yang nantinya akan diinputkan pada aplikasi Era Terang. Dokumen tersebut antara lain scan dokumen identitas diri, dapat berupa KTP atau SIM atau paspor, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dan pas foto dengan latar merah. Wajib dalam bentuk PDF atau gambar dengan maksimum ukuran 3 MB. Setelah dokumen tersebut sudah dipersiapkan, selanjutnya masuk ke aplikasi Era Terang dengan mengetik pada kolom pencarian Google dengan kata Era Terang Badilung, atau
dapat mengakses link berikut, yaitu eraterang.badilu.mahkamaagung.go.id. Setelah berhasil mengakses aplikasi Era Terang, maka akan menunjukkan tampilan berikut ini. Pada laman ini, rekan-rekan yang belum memiliki akun Era Terang dapat membuatnya terlebih dahulu dengan mengklik daftar dengan email. Maka akan diarahkan ke laman pendaftaran akun. Pada laman ini, rekan-rekan dapat mengisi data yang benar dan sesuai. Untuk kolom alamat email, dapat rekan-rekan isi dengan email yang telah rekan buat sebelumnya atau email yang sudah dimiliki. Isi kolom kata sandi dengan kata sandi yang mudah bagi rekan-rekan ingat, dan isi kembali kata sandi tersebut pada kolom ulangi kata sandi. Lalu, klik pada captcha I'm not robot dan centang pada kalimat dengan ini untuk persetujuan pembuatan akun baru. Lalu kita klik tombol daftar. Setelah itu, periksa kotak masuk pesan email rekan-rekan dan pilih pesan email yang dikirimkan oleh Era Terang untuk verifikasi akun. Setelah berhasil melakukan verifikasi akun, maka rekan-rekan akan diarahkan ke laman login aplikasi Era Terang dan isi data pada kolom yang tersedia, seperti data email dan password. Password ini adalah password yang rekan buat pada saat pendaftaran akun. Selanjutnya, klik pada kalimat I'm not robot sehingga memunculkan tanda centang. Lalu klik tombol masuk. Setelah berhasil masuk di aplikasi Era Terang, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan rekan-rekan pilih menu layanan, pilih surat keterangan elektronik. Maka tampilan layanan menu surat keterangan elektronik akan muncul. Dan rekan-rekan bisa mengklik tombol tambah yang berwarna hijau ini. Kemudian, isi nama pengadilan dengan pengadilan tempat Anda membuat surat keterangan. Lalu, pada kolom jenis permohonan, isikan dengan surat keterangan yang akan rekan-rekan buat. Pada opsi ini, terdapat 5 pilihan jenis permohonan surat keterangan yang dapat rekan-rekan buat melalui aplikasi Era Terang, seperti surat keterangan tidak sedang dinyatakan pilot, lalu surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Selanjutnya, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Selanjutnya, surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik. Dan yang terakhir, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan. Pada panduan ini, sebagai contohnya, akan dipilih opsi surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Selanjutnya, isi kolom alasan dengan alasan rekan-rekan membuat surat keterangan. Lalu, klik tombol biru berikutnya. Kemudian, isi data diri dan identitas rekan-rekan sebagai pemohon pembuatan surat keterangan
pada kolom yang telah tersedia. Lalu, klik pada tombol berikutnya yang berwarna biru. Maka akan menampilkan halaman informasi pekerjaan yang berisi kolom pekerjaan dan jabatan pekerjaan. Di sini, rekan-rekan mengisi data pekerjaan sesuai dengan kolom tersebut. Pada halaman ini, jika rekan-rekan belum memiliki pekerjaan, maka dapat diisi dengan keterangan belum bekerja. Selanjutnya, klik berikutnya. Selanjutnya, unggah atau upload file dokumen pendukung seperti dokumen identitas berupa KTP atau SIM atau paspor, SKCK, dan pas foto latar merah yang telah disediakan sebelumnya. Pastikan file tersebut berbentuk PDF atau gambar dengan ukuran tidak melebihi 3 MB. Klik pada tombol lampiran file dan pilih dokumen yang diunggah. Jika yang akan diunggah dokumen identitas diri, maka lakukan unggah dokumen KTP sebagai contohnya. Lakukan hal yang sama dengan dokumen pendukung lainnya. Pastikan dokumen yang diunggah sesuai dengan tempat nama dokumen masing-masing. Setelah semua dokumen telah berhasil diunggah, rekan-rekan pilih atau klik tombol berikutnya yang berwarna biru ini. Apabila rekan-rekan yakin bahwa data yang diinputkan sudah benar dan sesuai, rekan-rekan bisa klik tombol simpan ini dan tunggu sampai muncul dialog box seperti ini dan klik tombol simpan. Lalu tunggu proses yang sedang berjalan sampai selesai sehingga muncul keterangan tersimpan. Selanjutnya, klik OK. Dan inilah hasilnya. Data permohonan rekan-rekan berhasil disimpan, yang mana menandakan bahwa pengajuan permohonan rekan-rekan berhasil dibuat. Lalu, pada halaman ini, rekan-rekan dapat mencetak surat permohonan yang telah diisi dengan mengklik simbol cetak atau print yang berwarna biru ini. Apabila dokumen permohonan tersebut telah berhasil diunduh, maka rekan-rekan dapat mencetak dokumen permohonan dan jangan lupa bubuhi tanda tangan rekan-rekan pada surat permohonan tersebut. Selanjutnya, rekan-rekan dapat melakukan pengecekan status pendaftaran permohonan tersebut secara berkala dengan mengklik simbol kaca pembesar dengan keterangan detail yang berwarna hijau ini. Pada halaman ini, apabila nomor register telah ditetapkan dan muncul, maka rekan-rekan selanjutnya dapat datang ke pengadilan tujuan rekan-rekan membuat surat keterangan dengan membawa persyaratan kelengkapan berkas lainnya sesuai dengan surat keterangan yang rekan-rekan buat.
untuk dilakukan verifikasi dan validasi data oleh petugas layanan pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Watampone. Setelah itu, surat keterangan yang diajukan sudah dapat rekan-rekan ambil dan terima di pengadilan tempat rekan-rekan. Berikut ini adalah berkas persyaratan yang dapat rekan-rekan sediakan dan dibawa saat datang ke pengadilan untuk mengambil surat keterangan yang telah rekan-rekan ajukan. Pertama, untuk surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Persyaratan kelengkapan berkasnya sebagai berikut: fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir, fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang telah dilegalisir, surat pernyataan tidak pernah dipidana bermaterai 10.000, pas foto 4x6 latar merah 2 lembar, surat permohonan era terang yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh rekan-rekan dan dicetak. Kedua, untuk surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, persyaratan kelengkapan berkasnya sebagai berikut: fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir, fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang telah dilegalisir, surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya bermaterai 10.000, pas foto 4x6 latar merah 2 lembar. Yang terakhir, surat permohonan era terang yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh rekan-rekan dan dicetak. Ketiga, surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid. Persyaratan kelengkapan berkasnya sebagai berikut: fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir, fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang telah dilegalisir, surat pernyataan tidak sedang dinyatakan valid bermaterai 10.000, pas foto 4x6 latar merah 2 lembar, surat permohonan era terang yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh rekan-rekan dan dicetak. Keempat, surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik. Persyaratan kelengkapan berkasnya sebagai berikut: fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir, fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang telah dilegalisir, surat pernyataan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik bermaterai 10.000, pas foto 4x6 latar merah 2 lembar, surat permohonan era terang yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh rekan-rekan dan dicetak. Kelima, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum. Persyaratan kelengkapan berkasnya sebagai berikut: fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir, fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang telah dilegalisir. Surat pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum bermaterai 10.000, pas foto 4x6 latar merah 2 lembar, surat permohonan era terang yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh rekan-rekan dan dicetak. Oh ya, rekan-rekan, jangan lupa untuk menyertai berkas asli pada dokumen fotokopi tersebut agar dapat ditunjukkan kepada petugas pengadilan. Bagaimana rekan-rekan? Mudah bukan? Ayo rekan-rekan masyarakat khususnya di lingkungan Kabupaten Bone, ajukan permohonan surat keterangan dengan menggunakan aplikasi Era Terang
tanpa mengalami proses yang lama dan panjang. Semoga bermanfaat ya informasinya.